Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sekedar mengkomentari atau memberikan masukan-masukan sehubungan dengan pemaparan Prof. Laksono dengan Ibu Dr. Gigi Maria. Yang pertama tentang penggunaan angka absolut. Semestinya bagus untuk perbaikan kinerja program. Cuman yang harus kita pikirkan bahwa ketika kita menggunakan angka absolut, mestinya ada sebuah formulasi untuk nantinya kita bisa menggunakan formulasi itu untuk bisa menilai apakah absolut ini menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Yang selama ini kita menggunakan rate. Contoh saja ketika kita menggunakan 100.000 itu menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik, itu pun sekarang ketika kita menggunakan angka-angka absolut, itu pun semestinya forum ini harus sudah mulai memikirkan formulasi mana yang bisa kita gunakan sehingga bisa mampu kita nilai. Itu karena memang susah sekali ketika kita mengatakan ternyata penurunan menjadi dari 2000 kematian menjadi 1000 kematian itu menjadi lebih baik. Susah sekali sehingga barangkali forum ini harus bedah kembali tentang itu. Lalu kemudian yang terkait tentang pengelolaan anggaran. Yang tadi menurut Prof. Laksono bahwa anggaran begitu besar, tetapi kok kenapa kinerja kita terusan gini? Ini sebuah kebijakan yang menurut saya bahwa kita tidak mempersiapkan sumber daya lapangan yang untuk mampu mengelola uang ini. Kita harus jujur mengatakan bahwa semua petugas kesehatan sampai ke level puskesmas tidak dididik untuk mengelola keuangan. Tetapi dengan sebuah realita ya bahwa duit itu sudah sampai, mau tidak mau dia harus kelola duit itu. Nah sekarang dia sebagai manusia pasti dia akan takut masuk penjara, pasti. Dia dipaksakan untuk mengelola uang. Ini yang sebuah kebijakan pusat yang menurut saya tidak mempertimbangkan sampai ke faktor manusia yang nanti mengelola uang. Oke benar, uang banyak. Tetapi kenapa kinerja kita tetap seperti ini? Mereka akan sibuk mengurus SPJ karena takut masuk penjara. Pasti. Saya pada turun lapangan, saya lihat bahwa orang berdarah-darah, petugasnya bolak-balik pegang kertas. Dek, kok kenapa tidak ngurus ini? Pak, besok ada BPKP datang, Pak. Saya takut masuk penjara. Itu sebuah realita. Dan memang kita harus pikirkan bahwa menurut hemat saya, mulai dari konsep perencanaan sampai dengan bagaimana mengelola uang-uang ini, kita limpahkan kepada tim independen yang memiliki kompetensi. Contoh, seperti konsep-konsep perencanaan yang selama ini kita orang sektor kesehatan yang sendiri merencanakan, kita sendiri menilai lalu kemudian like semua. Kenapa kita tidak saja libatkan tim independen yang lalu kemudian melakukan verifikasi like tidaknya sehubungan dengan kinerja-kinerja yang akan kita capai. Ya, contoh kita sekarang sementara mengejar MDG. Duit sekian banyak, apakah program yang kita luncurkan selama ini like tidak untuk menunjang program MDG? Itu yang barangkali forum ini harus bedah lagi. Gitu. Itu terkait dengan pengelolaan anggaran. Lalu kemudian terkait tentang fokus pengambilan kebijakan di level-level daerah. Barangkali di level pusat harus membuat sebuah regulasi bahwa bupati kepala daerah ketika membuat indikator kinerja program selama 5 tahun beliau memimpin harusnya merujuk pada SPM. Sehingga indikator kinerja itu nanti jangan sampai Kabupaten Ende larinya lain, kabupaten mana larinya lain, lalu kemudian SPM larinya lain. Itu yang saya sendiri alami untuk kabupaten saya, bahwa ternyata indikator kinerja kunci untuk dapat kita nilai kinerja bupati selama 5 tahun beliau memimpin itu tidak banyak berpihak kepada indikator SPM. Itu yang membuat kenapa SPM kita tetap seperti ini, kenapa MDG kita juga tetap seperti ini, karena lokal spesifik yang mendominasi. Itu sehingga mungkin regulasi dari tingkat yang lebih tinggi harus memikirkan lagi konsep-konsep seperti ini. Lalu kemudian terkait dengan hulu hilir. Tadi tawaran Ibu Dr. Maria terkait untuk program hulu peningkatan promosi kesehatan, partisipasi masyarakat, sebagus apapun tetapi manusia yang mengurus ini kalau tidak memiliki kompetensi bagus tetap tidak bisa.
Artinya bahwa ketika kita berbicara hulu, itu asal mulanya dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga itu mestinya laik pakai. Dalam kenyataan, dunia pendidikan sudah berhasil meluluskan, artinya bahwa secara akademik kita nyatakan laik. Realita lapangan belum laik. Para pelaku kegiatan untuk menurunkan aki AKB ini, contoh aja bidan, saya minta maaf. Banyak yang belum siap bekerja di lapangan, tetapi oleh dunia pendidikan sudah berhasil melepaskan mereka. Artinya laik dinyatakan lulus lalu kemudian kita lepas. Itu yang menjadi persoalan kita selama ini. Sebagus apapun program, saya sering katakan begini, ilmu sudah habis, tidak ada lagi ilmu. Kepatuhanmu yang bisa merubah kondisi. Bagaimana dia bisa patuh kalau dia sendiri tidak memahami tentang konsep-konsep program? Contoh, mulai dari ANC standar, lalu kemudian mulai dengan memantau pada saat kondisi pembukaan lengkap, banyak yang belum kompeten. Secara klinis saja belum kompeten, apalagi kita jejali dengan masalah-masalah administrasi yang notabene mereka memiliki keterbatasan untuk itu. Itu yang barangkali kita harus bedah mulai dari situ dulu. Ketika itu sudah bagus, dunia pendidikan mengatakan laik dan tanda kutip laik beneran, saya yakin bahwa kita bisa merubah sekian kondisi. Minimal kita bisa mengangkat kondisi yang selama ini menurut kita bahwa itu adalah sebuah keterpurukan. Jadi saya mengkomentarinya tidak banyak, barangkali hulu ini yang kita harus pengurus, sehingga untuk teman-teman dari dunia akademisi start pointnya dari sini. Nanti ke belakangnya tinggal dukungan lintas sektor, lintas program, itu bisa terjadi. Lalu kemudian tentang kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mencapai MDG 45, fokus kita ke desa, karena kita tahu bahwa di setiap desa itu ada yang namanya Poskesdes. Barangkali di sini kita lengkapi seluruh sumber daya. Sumber dayanya kita lengkapi, many material, lalu kemudian sistem kita lengkapi, ditambah dengan dukungan lintas sektor. Ini yang mungkin bisa merubah kondisi. Jadi saya rasa untuk pembahasan dari saya demikian, nanti kita akan berkembang lanjut dalam proses diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pembahas. Mohon maaf dan mohon izin kepada para peserta sekalian. Kita sudah lewat dari 15 menit, tapi saya tidak akan dipanggil KPK karena memang tadi lewat juga cuma 15 ya. Jadi kita selesaikan sesuai dengan jadwal 1,5 jam. Jadi untuk diskusi mungkin nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi rehat kopi, ataupun nanti bisa melalui website jaringan kita bersama, dan tentunya teman-teman dari kementerian juga tidak berkeberatan kalau mungkin nanti kita melalui jaringan website kita bisa masuk bersama-sama dan kita bisa berdiskusi. Mohon izin saja saya tidak menyimpulkan, tapi hanya mengumpulkan dari berbagai apa yang sudah disampaikan oleh para pembahas. Ada 4 orang pembahas, 2 orang pembicara. Memang waktunya menurut kami juga sangat kurang. Mohon maaf kalau memburu-buru ini. Sebenarnya yang penting adalah tadi masalah hulu dan hilir. Jadi kita bisa angkat ini menjadi satu tema bersama kita, tantangan kita ke depan bagaimana mengintegrasikan mulai dari hulu ke hilir yang meliputi kebijakan. Karena kita bicara tentang forum kebijakan, kita bicara jaringan kebijakan kesehatan, itu pasti akan bersangkut juga tentang berbagai hal yang menyangkut tadi SDM, menyangkut pendanaan, dan juga menyangkut sisi-sisi regulasi yang dihasilkan, yang baik dari pusat sampai ke daerah, itu yang sebenarnya harusnya terintegrasi. Dan satu yang ingin saya sampaikan juga, seperti tadi dituturakan juga misalnya oleh salah satu pembahas di sini, Bu Maya misalnya tadi sudah mengatakan bahwa sudah kata antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri membuat suatu rancangan bersama bagaimana nanti ada pendekatan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota juga untuk bisa melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan bersama-sama. Bukan hanya sekedar misalnya tadi dikatakan juga oleh Pak Bius, janji kampanye politik yang pada akhirnya tidak ditepati menjadi satu kebijakan bersama. Nah ini yang tentunya harus kita cermati, tapi saya berharap Ibu bisa kita dorong juga, sebenarnya bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, tadi juga dikatakan dari para pembahas kita masalah pendidikan. Kompetensi. Nah, kalau kompetensi menurut saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa tinggal diam. Mereka yang juga menjadi regulator di dalam bagaimana menghasilkan SDM yang sebenarnya siap pakai, unggul dan bisa dipakai langsung di lapangan, bukan hanya dari sisi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya. Nah, ini juga mungkin harapan dari forum ini juga nanti bisa didorong supaya ada suatu kerjasama juga tripartit
dan bahkan sebenarnya antara para menteri koordinator, karena bagaimanapun kebijakan ini akan memayungi. Nah, peran berikutnya adalah akademisi. Peran akademisi juga tadi sudah diutarakan oleh para pembicara kita, diharapkan bisa terus memberikan dukungan dan dorongan, dan ada konsorsium saat ini sebenarnya sudah dilibatkan para akademisi, tapi justru jaringan ini sebenarnya harus menjadi motor. Kalau konsorsium tidak bergerak, bagaimana jaringan ini bisa bergerak? Jadi diharapkan para teman-teman di sini, kami sangat gembira tadi katakan juga di awal sambutan Pak Laksono sebagai ketua jaringan, kita selalu pada posisi independen. Posisi independen berarti tidak lagi melihat latar belakang Anda dari perguruan tinggi mana, Anda siapa, kompetensinya apa, bukan. Semua adalah untuk bangsa. Semua untuk kepentingan negara kita. Nah, melalui jaringan yang independen ini kita pertahankan terus warna ini, kita berikan masukan. Sekalipun itu nanti akan melalui proyek tadi dikatakan oleh Pak Pius, itu ada aturannya, ada norma-norma yang berlaku dari teman-teman donor yang lain juga tentunya. Harapan kami juga dari masukan para pembahas tadi searah seirama dengan program-program pemerintah. Ya, misalnya sekarang kita bicara tentang hari ini ada 3 kegiatan di forum ini, AIDS, KIA dan juga tentang BPJS. Memang ini yang menjadi fokus utama kita saat ini, kita dorong terus. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, tapi sekali lagi dari para pembahas, dari para pembicara kita sudah mendapatkan masukan yang begitu banyak dan sangat berharga. Kita harapkan bisa lebih konstruktif di dalam kegiatan kita sehari-hari selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, sekali kita berikan aplaus untuk para Saya kembalikan kepada panitia. Sesi 1 sudah kita selesaikan bersama-sama. Bapak Ibu